Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Terima kasih banyak Sobat Football United yang selalu setia nih ya mengikuti video di Football United. Nah, yang belum subscribe bisa subscribe. Yang belum likes videonya bisa likes ya kalau suka dengan videonya. Dan tentu saja boleh komen. Seperti biasa, berbeda gak masalah, asal sopan. Terutama Sobat Football United ini yang mengikuti terus tapi belum subscribe. Nah, subscribe dong ya. Karena itu memberikan energi yang besar bagi gue. Seperti Sobat Football United yang juga sudah join sebagai member di channel Football United ini. Terima kasih banyak sebelumnya support sebagai bergabung ya menjadi member di channel ini. Tentu saja nanti di live commentary bisa dengan bebas memberikan live comment juga ya. Dan beberapa video khusus untuk member dan lain-lain. Tapi luar biasa dukungannya sebagai member. Terima kasih banyak sebelumnya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Murah-murah rezekinya. Oke, langsung aja nih. Di video kali ini gue ingin membahas ada sebuah artikel dari The Telegraph ya, yang ditulis oleh James Ducker. Jadi dia ini menginformasikan bahwa kalau Ruben Amorim ini akan bekerja dengan budget yang terbatas ya. Karena ya Manchester United ini menginginkan sebenarnya untuk ada gaya yang berbeda dalam pergerakan di bursa transfer Manchester United. Seperti gue sering juga informasikan, kalau di musim panas kemarin kan memang cukup jor-joran ya. Dan ini bukan karena manajernya pada saat itu seperti apa ya, memang karena keadaan Manchester United, situasi di market masih sama seperti periode-periode sebelumnya. Ketika Manchester United bergerak, ini harga pasti tinggi. Dan ada beberapa informasi yang disebutkan di artikel ini yang ditulis oleh James Ducker. Gue ambil beberapa poin pentingnya dari MUFC MPB. Gue artikan dulu ya. Ruben Amorim ini diminta untuk mengoperasikan budget yang lebih sederhana dibanding dengan Erik ten Hag di Manchester United, dan akan diberikan tugas ya untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi yang masih belum keluar di skuadnya, dengan klub ini memiliki tujuan untuk mengakhiri bagaimana situasi biaya yang cukup tinggi di skuad Manchester United. Dan dia juga ingin, atau manajemen ya, ini ingin mengakhiri siklus perombakan skuad yang besar-besaran dan juga mahal. Ini yang ditulis di sana. Lalu di bagian lain ini juga disebutkan kalau hierarki dari Manchester United ini juga tidak memiliki rencana di bawah Ruben Amorim untuk merombak skuad mereka, karena mereka berharap ya Ruben Amorim ini juga bisa memberikan yang lebih banyak dengan skuad saat ini, dan memiliki tekad juga bagaimana mereka mengakhiri situasi mendatangkan pemain mungkin yang terlalu besar, di mana dari sisi finansial ini tidak cukup sehat ya, dan menginginkan pembangunan skuad yang lebih maksimal lagi. Itu yang disebutkan di artikel ini. Lalu di bagian yang lain dari The Telegraph ini juga memberikan kabar bahwa Manchester United kemungkinan tidak akan terlalu aktif di bursa transfer Januari, kecuali memang ada peluang di sana, atau memang ada pemain yang cabut, atau ada pemain yang cedera, atau ada faktor lain yang menimbulkan masalah yang harus segera diatasi di bulan Januari. Oke, itu tadi 3 bagian ya kurang lebih yang dibagikan di MUFC MPB. Dan kalau gue langsung komentari ataupun melihat keadaan di bursa transfer Januari, nampaknya memang tidak akan ada pergerakan sih menurut gue ya. Di bursa transfer Januari ini sangat kecil sekali peluang ada pergerakan, kecuali memang ada pemain kunci ya yang cedera, ataupun ada masalah banyak pemain yang absen secara bersamaan. Itu baru mungkin akan diupayakan untuk mencari solusi di transfer Januari nanti. Tanpa itu semua
Kalau situasinya seperti ini saja, menurut gua tidak akan ada pergerakan di bursa transfer Januari. Dan ini juga termasuk pemain yang cabut. Menurut gua tidak akan ada ya, kemungkinan sangat kecil sekali ada pergerakan masuk maupun keluar di transfer Januari nanti, terutama di tim utama. Nah, bagaimana dengan di musim panas nanti? Kalau melihat dari apa yang disebutkan oleh James Ducker di Telegraph tadi, nampaknya akan ada tetap ya pergerakan di transfer musim panas nanti. Melihat misalnya situasi Johnny Evans kontraknya akan selesai, lalu juga Christian Eriksen kontraknya akan selesai. Jadi memang ada pemain-pemain senior di squad ini yang kontraknya akan selesai. Lalu mungkin ya, gua nggak tahu nih situasi dengan bek kiri seperti apa. Apakah Tyrell Malacia bisa kembali dan bermain sesuai dengan kapasitas yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Luke Shaw pun juga seperti itu, di mana gua optimis dua pemain ini akan kembali di waktu-waktu dekat ini ya, di mana mereka juga sedang melakukan rehabilitasi dan nampaknya udah semakin dekat nih untuk bisa kembali lagi ke atas lapangan. Nah, ini tinggal bagaimana keadaannya. Apakah mereka akan ada kemunduran lagi misalnya, cedera lagi atau seperti apa? Tentu saja harapannya tidak. Nah, dengan situasi-situasi seperti itu tadi, nampaknya ya tetap akan ada pergerakan tersebut, tapi betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Artinya ada pemain yang cabut, baru akan didatangkan pemain yang bisa menutup kekurangan tersebut. Dan di situ juga berarti bahwa perombakan skuad tadi dikatakan tidak akan terjadi. Mungkin hanya pergantian, sekali lagi hanya pergantian yang benar-benar kayak menambal saja. Ini artinya apa? Manajemen memang menugaskan betul Ruben Amorim untuk memaksimalkan skuad yang saat ini ada. Dengan sistem yang baru yang ingin dia bangun, dengan formasi baru yang dia juga ingin mainkan di Manchester United, apapun itu, poin besarnya adalah gunakan pemain atau skuad saat ini. Pemain mungkin yang belum konsisten secara mental, karakter, itu juga hal yang ingin dari manajemen supaya Ruben Amorim ini memperbaiki. Dan dari situ kalau gue tarik lagi ke belakang ya, mungkin inilah kenapa Ruben Amorim betul-betul diberikan keleluasaan untuk bisa menunjuk asisten-asistennya, pembantu-pembantunya, di mana dia membawa 5 atau bahkan ada satu lagi kan yang disebutkan sebagai match analis juga yang akan didatangkan di Manchester United. Artinya memang ini rombongan yang sangat besar banget. Kenapa? Karena tugas dari tim kepelatihan ini bukan hanya menghadirkan kemenangan, lalu menerapkan sesuatu yang baru secara teknis, atmosfer positif juga di dalam skuad, tapi bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di skuad ini, baik itu secara teknis maupun juga non teknis. Nampaknya itu yang diminta oleh Ineos. Itulah juga kenapa Ineos mendatangkan Ruben Amorim ini di musim ini. Padahal ya mereka bisa saja misalnya memberikan Ruud van Nistelrooy kesempatan sampai dengan akhir musim. Di mana Ruben Amorim pun juga mengatakan sebenarnya dia lebih nyaman kalau datang di akhir musim nanti. Kan itu yang dia pernah katakan ke presiden dari Sporting. Tapi tawaran dari Manchester United sekarang atau tidak sama sekali. Bahkan bukan hanya itu, Manchester United membayar lebih banyak lagi ya, sekitar 1 juta euro supaya Ruben Amorim bisa lebih cepat, sekitar 20 hari kehadirannya di Old Trafford di Manchester United. Kenapa? Menurut gue ya, salah satu hal yang ingin dibuat juga oleh Ruben Amorim, artinya dari manajemen, harapannya adalah betul-betul mendayagunakan ya, memaksimalkan yang saat ini ada. Tentu saja tidak semuanya. Sekali lagi, gue juga paham ya, tidak semuanya. Ada mungkin pemain-pemain yang tidak bisa lah intinya bermain di skuadnya Ruben Amorim, tapi diharapkan sangat minimal sekali. Sangat-sangat minimal sekali. Dari situ gue juga berpikir salah satu poin kenapa yang ditunjuk Ruben Amorim, di mana secara teknis dia memiliki pengetahuan yang bagus ya, secara taktikal, strategi dan lain, tapi juga bagaimana dia memiliki pendekatan yang bagus. Bagaimana dia bisa memaksimalkan talenta-talenta yang ada juga di Sporting dengan mungkin skill set ya, ataupun juga kemampuan yang dia miliki untuk melakukan pendekatan man-to-man management. Ini juga hal yang diperhatikan dalam hal untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Manchester United. Menurut gua dari apa yang ditulis oleh James Ducker ini, sekali lagi ini memang menegaskan betul
bahwa tugas dari Ruben Amorim ini mungkin mungkin agak berbeda dengan sebagian fans ya, yang menginginkan misalnya oke, Gyökeres datangkan, jual pemain A B C D di Manchester United. Ini pemainnya nggak, oke jual aja, nanti kita dapat duit sekian, kita bisa beli ini itu. Nampaknya kalau dari apa yang ditulis oleh James Ducker di Telegraph, di mana James Ducker ini menurut gue juga merupakan jurnalis yang oke ya, nampaknya tidak seperti itu sih. Diminta sekali lagi memang memaksimalkan squad yang ada dengan semaksimal mungkin. Perubahan ataupun pemain yang lepas ataupun itu tetap ada sih menurut gue, tapi bukan dalam jumlah yang besar-besaran, apalagi dalam tempo yang singkat ya. Artinya di bulan Januari nanti di musim panas nanti jual mungkin berapa 6-7 pemain ya, lalu datangkan juga 6-7 pemain seperti mungkin permainan game biasa seperti itu. Nampaknya tidak seperti itu, dan ini sesuai dengan yang gue juga sering katakan bahwa manajemen Manchester United dari sisi finansial mereka terlihat sebenarnya mereka ingin ketat, mereka ingin menciptakan keseimbangan ya antara pemasukan dan juga pengeluaran. Bagaimana mereka bergerak misalnya di bursa transfer ya. Tapi itu tidak mudah dilakukan. Artinya mereka bisa membeli pemain dengan harga yang oke, karena apa? Selama 10-11 tahun belakangan, market ini sudah sedemikian terbentuk bagi Manchester United. Ketika Manchester United mengincar pemain, harganya bisa berkali-kali lipat. Dan ini menurut gue di luar wewenang dari pelatih atau manajer. Ini lebih ke manajemen. Bagaimana mereka bernegosiasi, bagaimana mereka berkomunikasi juga ya, berdiskusi untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut, yang menurut gue selama 10-11 tahun belakangan ini tidak terjadi dengan ideal, katakanlah seperti itu. Dan sekarang ini masih terasa efek dan juga impact-nya. Nah, salah satu cara nampaknya yang dilakukan juga oleh manajemen Manchester United adalah mereka mendatangkan pemain yang bertalenta, kalaupun mahal tapi valuasinya ini diharapkan bisa dibalik diberikan ke Manchester United dalam jangka waktu yang panjang. Lalu mereka juga tidak terlalu aktif. Bukan berarti tidak ada pergerakan, jangan nilai salah. Bukan berarti tidak ada pergerakan, tidak, tapi tidak terlalu aktif dalam bursa transfer. Dan diharapkan ini juga bisa membentuk market ya, sehingga Manchester United perlahan-lahan kalau ingin mendekati pemain harganya tidak terlalu tinggi. Dan di samping mereka juga sudah melakukan pengeluaran dana yang juga cukup besar di musim panas dan juga pergantian manajer kali ini. Kurang lebih seperti itu kita lihat ya. Gue sih melihat bahwa ini tantangan yang cukup besar bagi seorang Ruben Amorim, di mana dia memiliki konsep sendiri dan dia disediakan pemain-pemain yang ada ini. Bagaimana dia bisa memaksimalkan. Kalau dia bisa melakukannya, ini merupakan salah satu menurut gue salah satu atribut dari pelatih-pelatih top di dunia sih. Bagaimana mereka bukan hanya menjual pemain yang mereka tidak butuhkan dan mendatangkan pemain atau talenta yang mereka inginkan, tapi lebih bagaimana pelatih top itu bisa memaksimalkan squad yang ada, yang dia miliki, sehingga pemain-pemain ini bisa tampil berkali-kali lipat dengan kapasitasnya menuju yang paling tinggi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa, ada komentar lain silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.